Bahkan istrinya mengajak para wanita-wanita yang telah kehilangan keluarganya saat perang Badar untuk menjadi supporter, tim penyemangat dengan membawa dufuf. Apa dufuf? Di bawah dua komando pasukan ini, perang Uhud ternyata meraih kemenangan yang besar. Ini nggak dikisahkan luasnya perang Uhud, nanti mungkin di lain waktu ya. Tapi ini disingkat karena memang bahasannya lebih kepada Ikrimah. Ingat ya, dua sahabat musyrik ini, Khalid bin Walid dengan Ikrimah. Karena nanti keduanya dengan izin Allah akan tarung di kubu yang berbeda ketika Fathul Makkah. Saya bocorin dulu kisahnya nih, takutnya waktu nggak cukup. Di perang Uhud mereka bestie. Apa bestie? Sahabatan. Si Khalid mimpin pasukan kavaleri, Ikrimah mimpin pasukan infanteri. Tapi nanti di Fathul Makkah, Ikrimah berhadapan dengan Khalid bin Walid. Intinya di perang Uhud kaum muslimin kalah. Sampai Abu Sufyan bilang, hadza biyaumin badrin. Ini balasan perang Badar. Yes, kenapa? Karena di perang Uhud itu betul-betul Rasulullah merasakan satu kesedihan yang dalam. Di samping beliau terkena panah, ada yang lebih menyayat hati, yaitu gugurnya paman beliau, yaitu Sayyidina Hamzah. Bukan hanya sekedar gugur, tapi dadanya dirobek oleh Wahsy atas perintah Hindun. Bukan hanya dirobek, jantungnya dipotong dan bahkan dikunyah oleh Hindun. Dan Hindun nanti masuk Islam, subhanallah. Wa fi yaumi Khandaq hasara al-musyrikun al-Madinah ayyaman tawilatan fa nafidha sabrun Ikrimah bin Abi Jahal. وضاق درعا بالحصار فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وقمح جوده في فاجتازه ثم ازدازه وراءه بضعة نفر من أجزاء مغامرة ذهب ضيحتها عمرو بن عبد أود العامري أما هو فلم ينهجه إلا الفرار. Ringkasnya, tidak cukup di perang Uhud, Ikrimah merasa ternyata Rasulullah belum meninggal, maka di perang Khandaq itu dikejar lagi, meskipun akhirnya juga nggak bisa, nggak lolos juga. Lakinna Ikrimah wa fi yaumi fathi ra'at Quraisy alla qibala laha bi Muhammadin wa ashabihi fazma'at ala an tukhalliya lahu sabila ila Makkah wa qad a'anahu ala ittakhadhi qarari hadha ma arafatu min anna Rasulullah alaihi salatu wassalam amara qu'adahu alla yuqatilu ila man qatalahu min ahli Makkah. Lakin Ikrimah bin Abi Jahal wa nafara ma'u kharaju ala ijma'i Quraisy wa tasaddaw bil jaysh al kabir fahazamu Khalid bin Walid fi ma'rakati saghirah qutila fiha man qutila minhum walada bil firar man amkanahu al firar wa kana fi jumlatil farin Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi ketika hendak terjadi Fathul Makkah, apa itu Fathul Makkah? Pembebasan kota Makkah atau kemenangan daripada kota Makkah. Saat itu terdengar satu berita bahwasanya Muhammad itu datang dari Madinah ke Makkah membawa pasukan yang full. Intelijen Quraisy mendapati keadaan ini kemudian mengadakan sebuah usulan agar terjadilah sebuah rapat para pembesar Quraisy. Maka kumpul di situ para pembesar Quraisy yang masih ada saat itu. Intinya disampaikan oleh intelijen. Ini Muhammad dalam perjalanan menuju Mekah. Jumlahnya luar biasa, full dengan bala tentara yang luar biasa. Militernya oke, jumlahnya besar dan senjatanya pun lengkap. Dan beliau ternyata sudah memberikan wasiat agar tidak membunuh, memukul, menyakiti siapapun
yang dulu pernah menyakiti mereka ketika mengusir atau mengeluarkan kaum muslimin dari Mekah hijrah ke Madinah. Beneran? Iya. Muhammad bilang begitu. Iya. Tidak akan terjadi perang. Iya. Tapi kalau ada orang yang menghalau, kalau ada orang yang memerangi Nabi, kalau ada orang yang berusaha untuk mengganggu kaum muslimin, maka dia akan diperangi. Siapa yang di rumah aman, bahkan disebut siap man kana fi baiti Abu Sufyan fahuwa amin, yang ada di rumahnya Abu Sufyan aman, bahkan di Masjidil Haram aman, dimanapun aman, asal tidak menyakiti, tidak melakukan perlawanan dan penyerangan kepada kaum muslimin. Akhirnya sepakat itu ijma itu berarti sepakat. Para pembesar Quraisy sepakat bahwa kita lebih baik menyambut, menerima datangnya Muhammad aja. Jangan kita ngelawan, habis kita nanti. Udah bagus Muhammad nggak dendam. Kalau Muhammad dendam, udah nggak karu-karuan gitu. Udah. Tapi Ikrimah nggak terima. Ikrimah itu kharaju ala ijma'i Quraisy, dia nggak terima, dia keluar daripada barusan Quraisy, dia nggak sepakat dia. Akhirnya dia berusaha untuk memberikan sebuah perlawanan kepada pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sepakat, dia berani untuk menghadapi pasukan yang besar ini, maka akhirnya betul. Karena Nabi ceritanya nggak pengen perang, jadi Nabi nggak di depan. Kalau perang, Nabi di depan. Nangkep nggak? Jadi kalau perjalanan urusan perang, Rasulullah panglima di depan. Tapi kalau urusan apalagi mau nerima, mau silaturahim atau mau yang senang-senang lah, ini sahabat umatnya diduluin. Yang di depan itu Khalid bin Walid. Ikrimah siap menghadang. Ikrimah nggak kepikir sekali kalau yang akan dihadapi itu adalah bestinya dia dulu waktu di perang Uhud. Ternyata begitu Ikrimah bawa pasukan yang nggak seberapa menghadang kaum muslimin, begitu lihat lah Khalid bin Walid, maka yang terjadi peperangan kecil itu pun terjadi. Ikrimah menyerang pasukan kaum muslimin yang di saat itu di depan adalah Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid itu pun dengan waktu yang sangat cepat berhasil menaklukkan pasukan Ikrimah yang kecil tadi, tapi Ikrimah melarikan diri. Ikrimah kabur. Ketika kabur dia bilang apa? Inda dzalika usqita fi yadi Ikrimah. Ikrimah sangat menyesal dengan keputusannya. Famakkatu nabat bihi ba'da an khada'at lil muslimin. Maka dia pun akhirnya berusaha nanti kabur. Dia keluar daripada kota Mekah. Dan ini menyisakan apa? Makkah sudah tunduk di hadapan kaum muslimin, tapi Rasulullah karena melihat keadaan ini, beliau memaafkan afa amma salaf bin Quraisyin tijahah, memaafkan atas segala bentuk kejahatan yang pernah dilakukan oleh penduduk Mekah Quraisy dahulu ketika Nabi sedang di Mekah. Lakinnahu istathna minhum nafaran sammahum wa amara biqatlihim wa in wujidu tahta astaril Ka'bah. Tapi Rasulullah memutuskan, menginformasikan untuk menangkap pasukannya Ikrimah tadi yang lari, yang kabur karena dia berusaha untuk membunuh kaum muslimin. Tangkap dimanapun dia, hidup atau mati, alias apa ini kalau istilah kita buron, ya. Jadi Ikrimah itu apa? Wa kana fi tali'ati haula'in nafar Ikrimah bin Abi Jahal idza tasallala mutakhaffiyan min Makkah wa yamma wajha syatral Yaman
idh lam yakun lahu maladzun illa hunak. Akhirnya apa? Ikrimah ternyata dia berusaha untuk lari sejauh-jauhnya, dia berusaha untuk meninggalkan kota Makkah dan dia mengarah ke daerah Yaman karena dia tidak lagi mendapatkan perlindungan kecuali jika dia harus keluar dari lingkungan Arab. Inda dzalik madat Ummu Hakim zauju Ikrimah bin Abi Jahal wa Hindun bintu Utsbah ila manzil Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ma'ahu ma'ashru niswah yubayyi'na an-nabi alaihi salam wa dakhalna alaihi wa indahu ithnatani min azwajihi wa ibnatuhu Fatimah wa nisa'un min nisa'i bani Abdul Muttalib faqallamat Hindun wa hiya munaqqabah wa qalat ya Rasulullah. Ketika Ikrimah itu sudah mulai kabur ke Yaman, sedang proses, istrinya Ikrimah, Ummu Hakim yang diajak perang di Uhud itu, dia bersama dengan siapa tadi? Hindun. Hindun itu siapa tadi? Hindun itu yang membiayai Wahsy untuk membunuh Hamzah. Dua orang ini tokoh. Ummu Hakim, istrinya siapa? Istrinya Ikrimah. Hindun yang memerintahkan Wahsy untuk membunuh Hamzah. Ini panutan di bangsanya bersama dengan beberapa belas wanita lain. Itu datang kepada Rasulullah berbaiat kepada Nabi alias masuk Islam. Jadi Ikrimahnya kabur, suaminya kabur, istrinya malah justru menerima Islam. Tapi jangan dipandang bahwa Ummu Hakim, istrinya Ikrimah ini kemudian jahat, enggak. Dia pun meskipun dia masuk Islam datang ke tempat Nabi untuk meminta pengampunan atas suaminya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pasukan wanita tadi itu, ya, kelompok wanita yang datang kepada Nabi itu, moderatornya itu adalah Hindun. Tapi dia dalam kondisi munaqabah. Munaqabah itu menggunakan niqab. Tutup apa? Cadar. Niqab itu menggunakan tutup kepala. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi adhara ad-din alladzi ikhtarahu li nafsi. Wa inni la as'aluka an tamassani rahimuka bi khair. Fa inni imra'atun mu'minatun musaddaqatun." Ya Rasulullah, segala puji kepada Allah yang telah mengizharkan agama ini, betul-betul memperjelas kebenaran agama ini. Kata siapa? Hindun. Dan aku adalah orang yang telah beriman dan membenarkan agama ini. Aku bermohon kepada engkau agar engkau memberikan kasih sayangmu. Kemudian Rasulullah pun sambil senyum beliau mengatakan, ya, saya menerima, marhaban. Kemudian karena melihat Rasulullah senyum, tadi si siapa? Si Hindun itu dalam munaqabah, maka niqabnya dibuka biar jelas. Hindun berpikir, Rasulullah tahu nggak kalau saya ini adalah Hindun yang telah membunuh pamannya itu Hamzah. Maka Hindun karuan sekalian ngelihat Nabi udah memaafkan, betul nggak maafin? Saya buka niqab saya biar dia jelas bahwa saya ini adalah Hindun. Kemudian, ana Hindun bintu Utbah ya Rasulullah. Maka kemudian, aku adalah Hindun bin Utbah ya Rasulullah. Faqalaha Rasul alaihi salatu wasalam, marhaban bik. Jamaah, lihat, Rasulullah tidak memiliki sifat dendam. Maka kalau kita cinta kepada Nabi dan berusaha untuk mengikuti apa yang dibawanya olehnya, maka berusahalah untuk melawan dendam. Lihat, ketika Hindun mengatakan dirinya, ana Hindun bin Utbah ya Rasulullah, jawaban Rasul kepada Hindun apa? Marhaban bik. Anda tahu marhaban? Di Arab itu, ngucapin selamat datang itu macam-macam. Ada yang kita kenal ahlan, wa sahlan. Itu udah keren banget. Apa artinya ahlan wa sahlan?
Apa artinya ahlan wa sahlan? Selamat datang. Itu kesimpulan kita, karena orang Arab kalau ketemu ahlan wa sahlan, ahlan bik. Tapi kalau kita lihat maknanya nggak cukup cuman selamat datang. Ahlan itu artinya keluargaku. Jadi kalau dia itu tadinya marah, saya kesal sama dia, kok dia datang ke rumah saya? Ahlan, udah ente bukan orang lain, ente udah jadi keluarga saya. Wasahlan, sahlan artinya apa? Mudah. Urusan akan jadi mudah. Nggak ada yang akan dipersulit. Orang Arab ini Masya Allah, luar biasa. Udah ahlan wa sahlan, ini udah luar biasa. Nah ini Rasulullah bukan ahlan wa sahlan, marhaban. Marhaban itu, guru saya bilang, kalimat marhaban itu ditujukan kepada seseorang yang dia punya jasa, yang dia memiliki derajat atau pengaruh yang baik, manfaat yang besar. Makanya kalau kita targhib Ramadan tuh marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban kan? Marhaban ya syahrul qiyami. Kenapa? Karena Ramadan membawa sejuta rahmat ampunan Allah dengan luar biasa besar. Betul? Maka kita sebut marhaban. Guru kita datang, marhaban ya Habib. Kenapa? Karena itu guru memberikan kita ilmu nafi, manfaat buat nyelamatin kita dunia akhirat. Lah ini Hindun jasa apa sama Nabi? Paham nggak maksudnya? Ini Hindun yang ada sudah melukai hati Nabi, tapi Rasulullah dengan hatinya yang lapang, ketika dia mengatakan ana Hindun binti Utbah ya Rasulullah, kata Nabi apa? Marhaban bik, Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Luas nggak hati Nabi? Luas nggak hati Nabi? Kita apa kabar? Tetangga kita nggak sengaja aja kita ingat sampai 20 tahun lamanya. Oh ibu nggak senang sama dia. Emang kenapa? Dulu zaman anak saya masih kecil, dia pernah noyor kepala anak saya. Masya Allah, pada 20 tahun yang lalu. Masih diingat aja. Udah maafin aja, maafin. Yang namanya afa itu artinya memaafkan dan menghapus apa salahnya. Di Asmaul Husna ada Al-Ghafur, ada Al-Afu. Kalau Al-Ghafur diampuni, tapi di buku catatan amalnya masih ada. Jadi tetap dibaca. Tapi udah diampuni Allah. Tapi dulu si fulan pernah buat dosa begini, tapi udah keampunin. Tapi kalau Al-Afu udah nggak ada. Sudah tidak akan dibaca lagi di akhirat. Makanya di sholat kita tuh ada tuh. Wa'afini wa'fu. Bacaan Nabi itu duduk di antara dua sujud. Itu kalau kita paham artinya itu, Masya Allah tuh. Wa'afini ya Allah, afiatkan saya. Wa'fu anni, maafin saya ya Allah. Artinya apa? Kau punya dosa apa? Minta sama Allah supaya dimaafin, sehingga ntar nggak ada lagi. Di Yaumul Mahsyar kita dibacain dosa-dosa kita apa. Ini udah surat belum? Belum? Udah apa belum? Masih ada 2 halaman. Khalas, Bib. Apa tanya jawab? Ya, fadhal.